Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Abdul dengan NIM 2331041 dari kelas SIB 6A. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik tentang strategic fit dalam manajemen rantai pasok untuk menyelaraskan keunggulan bersaing dan operasi SDM. Baik, kita masuk ke yang pertama yaitu tujuan presentasi. Nah, tujuan yang pertama, kita akan membedah fondasi dari setiap bisnis yang ingin bertahan lama, yaitu tentang keunggulan bersaing. Kita akan mengupas teori dari Michael E. Porter. Intinya, kita akan melihat dua pilihan jalan yang harus diambil oleh perusahaan. Apakah mereka ingin bersaing dengan menjadi yang paling murah, atau bersaing dengan menjadi yang paling unik dan berbeda. Setelah itu, kita tahu apa tujuan bisnisnya, kita akan masuk ke ranah operasional. Kita akan menganalisis konsep strategik SCM dari Kopra dan Mendel. Nah, di sini kita akan fokus pada satu kata kunci yang penting, yaitu strategic fit atau keselarasan. Nah, kita akan bahas kenapa rantai pasok yang canggih sekalipun akan percuma jika tidak cocok atau tidak selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Nah, tujuan ketiga yaitu integrasi. Sesuai dengan tema, kita tidak akan memberikan kita tidak akan memberikan teori Porter dan Kopra ini berdiri sendiri-sendiri. Nah, kita akan merangkai keduanya untuk membuktikan satu hal bahwa supply chain management itu bukan hanya sekedar tukang angkut barang atau urusan gudang, melainkan kendaraan utama untuk mengeksekusi strategi bisnis perusahaan agar bisa menang di pasar. Baik, selanjutnya untuk mencapai keempat tujuan yang telah saya sebutkan, saya telah menyusun sebuah peta konsep atau alur berpikir yang akan membantu presentasi kita hari ini. Nah, kita akan memulai perjalanan dari hulu, yaitu strategi bisnis. Di sini kita akan membedah materi pertama tentang keunggulan bersaing dari Michael E. Porter. Nah, kita akan mencari tahu dulu sebenarnya apa sih tujuan akhir dari sebuah perusahaan. Apakah mereka ingin menjadi yang termurah atau yang paling unik? Nah, setelah kita tahu tujuan bisnisnya, kita tidak akan langsung berhenti. Kita langsung turun ke ranah operasional. Nah, oleh karena itu, di kotak kedua ini kita akan masuk ke materi kedua tentang strategi SCM dari Kopra dan Mendel. Nah, kita akan belajar bagaimana merancang kendaraan atau rantai pasok yang mampu mendukung tujuan bisnis tadi. Nah, perhatikan bagian ketiga. Ini adalah titik temu dari kedua konsep tersebut, yaitu integrasi atau yang paling sering kita sebut dengan strategic fit. Di sini kita akan melihat bagaimana menyelaraskan secara mutlak antara strategi bisnis di atas dengan operasi rantai pasok di bawah. Kita akan membahas bagaimana keselarasan ini sangat krusial karena jika strategi rantai pasok sebuah perusahaan tidak selaras dengan strategi kompetitifnya, perusahaan tersebut akan sangat sulit untuk bertahan di pasar. Terakhir, teori yang baik harus bisa diuji di dunia nyata. Maka, di ujung alur ini kita akan melakukan pembuktian nyata melalui studi kasus Zara. Nah, jadi alur berpikir kita hari ini akan mengalir dari strategi makro turun ke operasi diselaraskan dengan diuji di dunia nyata. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke fondasi pertama, yaitu tentang keunggulan bersaing. Nah, pertanyaan paling mendasar dalam bisnis adalah mengapa pelanggan harus memilih produk kita? Padahal di luar sana banyak sekali nih kompetitor yang menawarkan barang serupa. Jawabannya terletak pada kemampuan perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing pada intinya bukan sekedar tentang menjadi yang terbaik, melainkan tentang menciptakan nilai yang superior di mata pelanggan. Nilai ini bisa berupa harga yang lebih bersahabat, kualitas yang lebih premium, atau kecepatan layanan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jika perusahaan gagal menciptakan nilai unik ini, maka mereka akan terjebak dalam perang harga yang akhirnya menggerus keuntungan. Untuk memenangkan persaingan, sebuah perusahaan pada akhirnya harus mengambil posisi strategis yang jelas. Nah, ada dua jalan utama yang bisa dipilih ini.
Jalan pertama adalah cost leadership. Cost leadership atau kepemimpinan biaya terendah di industrinya. Nah, dengan biaya yang efisien, mereka menawarkan harga yang lebih murah dari kompetitornya dan tetap untung. Nah, jalan kedua yaitu differentiation atau diferensiasi. Nah, perusahaan memilih untuk tidak bermain di harga murah, melainkan menciptakan produk atau layanan yang sangat unik, premium, dan berbeda dari kompetitornya. Sehingga pelanggan rela membayar dengan harga tinggi. Satu catatan penting, perusahaan harus memilih salah satu dari dua jalan ini secara tegas. Jika mereka mencoba murah sekaligus unik di saat yang bersamaan, mereka biasanya akan kehilangan arah dan gagal di keduanya. Nah, mari kita masuk ke materi kedua tentang strategi SCM. Nah, di masa lalu banyak perusahaan yang memandang rantai pasok hanya sebagai urusan tukang angkut atau urusan gudang. SCM ini dianggap sebagai back office nih, yang tugasnya sekedar memindahkan barang dari titik A ke titik B secepat mungkin. Namun, di era bisnis modern yang sangat kompetitif ini, peran SCM telah bergeser secara drastis. SCM kini bukan sekedar pendukung operasional lagi, melainkan telah menjadi mitra strategis atau frontline yang menentukan sukses atau gagalnya sebuah perusahaan. Rantai pasok yang buruk bisa menghancurkan produk yang bagus, sementara rantai pasok yang hebat bisa membuat produk biasa sekaligus menjadi luar biasa di mata pelanggan. Nah, karena pergeseran peran ini, muncullah sebuah konsep yang sangat fundamental dalam literatur rantai pasok modern, yaitu strategic fit atau keselarasan strategis. Nah, apa sih strategic fit itu? Sederhananya, ini adalah kondisi di mana strategi rantai pasok sebuah perusahaan selaras secara mutlak dengan strategi kompetitif yang ingin dicapainya. Tapi, bagaimana sih cara mencapai keselarasan ini? Nah, kuncinya itu terletak pada satu hal, yaitu tingkat ketidakpastian permintaan atau demand uncertainty dari produk yang dijual. Nah, setiap produk memiliki tingkat ketidakpastian yang berbeda-beda, dan rantai pasok yang dirancang untuk produk yang pasti tentu akan berbeda dengan rantai pasok untuk produk yang permintaannya fluktuatif. Berdasarkan tingkat ketidakpastian itu, kita bisa membagi strategi rantai pasok menjadi dua kutub yang berlawanan. Kutub pertama itu adalah efisiensi supply chain atau rantai pasok yang efisien, sedangkan kutub kedua yaitu responsively supply chain atau rantai pasok yang responsif. Selanjutnya, yaitu setelah kita memahami dua konsep besar di materi sebelumnya, yaitu arah strategik bisnis dan tipe strategik rantai pasok, sekarang kita masuk ke tahap yang paling krusial dalam perencanaan bisnis, yaitu integrasi atau penyelarasan. Nah, dalam dunia profesional, kita sering menyebut kondisi ideal ini sebagai strategic fit atau keselarasan strategis. Nah, mengapa keselarasan ini sangat vital? Bayangkan Anda memiliki sebuah strategi bisnis yang brilian tetapi operasi di lapangan justru berlawanan arah. Hasilnya pasti kegagalan. Oleh karena itu, pilihan strategis kompetitif perusahaan harus ditarik ulur dan disinkronkan secara mutlak dengan desain rantai pasoknya. Mari kita lihat matrik keselarasan di layar. Jika sebuah perusahaan itu memutuskan untuk mengambil posisi cost leadership atau bersaing melalui harga murah, maka rantai pasok harus mereka bangun adalah efisiensi supply chain. Logikanya yang sangat sederhana, Anda tidak mungkin menawarkan harga paling murah di pasar rantai pasok jika Anda lambat, boros, dan memiliki biaya penyimpangan gudang yang tinggi. Untuk menjadi pemimpin biaya, seluruh aktivitas rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi massal, hingga distribusi, harus dirancang untuk menekan biaya serendah mungkin dan menghilangkan segala bentuk pemborosan. Sebaliknya, jika perusahaan memilih jalan differentiation atau bersaing melalui keunikan, kecepatan, dan inovasi produk, maka rantai pasok yang wajib digunakan adalah responsively supply chain. Nah, perusahaan jenis ini tidak bermain di harga murah, melainkan di kepuasan pelanggan dan ketersediaan produk selalu up to date. Maka,
Rantai pasoknya harus dirancang untuk sangat fleksibel dan cepat merespon perubahan pasar. Mereka mungkin harus membayar biaya produksi yang lebih mahal atau menggunakan transportasi udara yang mahal, tetapi itu bukan masalah. Karena margin keuntungan dari produk yang unik dan langka tersebut akan menutupi biaya operasional yang tinggi. Baik, setelah kita memahami betapa krusialnya keselarasan antara strategi bisnis dan operasi rantai pasok, mari kita lihat bagaimana teori bekerja di dunia nyata yang sesungguhnya. Nah, di sini, industri fashion adalah salah satu industri yang paling kejam dan dinamis. Tren bisa berubah dalam hitungan minggu. Jika Anda terlambat membawa baju yang sedang hype ke toko, pelanggan akan langsung beralih ke kompetitor yang lain. Nah, Zara melakukan sesuatu yang pada awalnya dianggap mustahil oleh banyak ahli bisnis tradisional. Rata-rata perusahaan fashion di dunia ini membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 9 bulan untuk memproses sebuah ide desain di atas kertas menjadi baju dan tergantung rapi di toko. Proses ini biasa melibatkan perancangan di Eropa, lalu diproduksi secara massal di negara-negara Asia seperti Bangladesh atau Vietnam, yang biasanya tenaga kerjanya sangat murah. Nah, kemudian dikirim lewat kapal laut yang memakan waktu berminggu-minggu. Tapi Zara, mereka mampu memotong seluruh siklus panjang tersebut. Zara ini mengambil sebuah konsep desain baru, memproduksinya, dan mendistribusinya ke toko-toko mereka di seluruh dunia, mulai dari New York, Tokyo, hingga Jakarta dalam waktu 15 hari saja, hingga 20 hari. Ini bukan sekedar cepat, tapi ini adalah kecepatan tingkat tinggi yang mengubah peta persaingan industri fashion global. Nah, bayangkan dengan kecepatan itu, Zara mampu meluncurkan lebih dari 10.000 desain baru setiap tahunnya. Bandingkan dengan kompetitor tradisional yang mungkin hanya merilis 2 hingga 4 koleksi dalam setahun. Uniknya, Zara ini hampir tidak pernah mengeluarkan biaya besar untuk iklan. Nah, mereka hanya menghabiskan sekitar 0,3% dari penjualan mereka untuk pemasaran dan iklan. Sebagai perbandingan, kompetitor mereka bisa menghabiskan 3 hingga 4 kali lipat angka tersebut. Sedangkan Zara, jawabannya ada pada lokasi toko mereka yang selalu berada di area premium. Dan yang paling utama, kecepatan mereka dalam penyediaan apa yang sedang diinginkan pelanggan itu juga. Nah, selanjutnya kita akan bedah fenomena luar biasa Zara ini menggunakan pisau analitis dari teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, mari kita lihat dari kacamata strategis kompetitif terlebih dahulu. Nah, Zara ini secara tidak memposisikan dirinya sebagai pemain cost leadership atau pemimpin biaya. Mereka tidak bersaing dengan menjual baju termurah di pasar. Sebaliknya, Zara itu memilih differentiation atau diferensiasi yang sangat kuat. Nah, nilai apa yang dijual Zara kepada pelanggannya bukan harga murah, melainkan speed to market atau kecepatan menyediakan tren terbaru, serta scarcity atau kelangkaan. Nah, ingat, barang di toko Zara ini dikirim 2 kali seminggu dan cepat habis. Ini menciptakan urgensi bagi pelanggan untuk segera membelinya karena takut kehabisan. Akibat dari strategi diferensiasi ini, Zara tidak perlu sering-sering memberikan diskon. Hanya sekitar 15% dari barang mereka akhirnya didiskon jauh lebih rendah dibanding kompetitor yang bisa mencapai 30 hingga 50%. Nah, lalu bagaimana rantai pasok mereka mendukung strategi diferensiasi yang unik ini? Nah, disinilah letak kejeniusan Zara. Dia itu mendukung keputusan differentiation. Nah, Zara secara tegas membangun responsive supply chain atau rantai pasok yang responsif. Nah, secara tradisional biaya tenaga kerja di sana jauh lebih mahal, tapi bagi Zara itu bukan masalah. Kedekatan lokasi ini memungkinkan barang diproduksi dan dikirim di toko-toko seluruh Eropa hanya dalam waktu 24 hingga 48 bulan. Nah, teman-teman, mari kita tarik benang merahnya. Jika mengukur Zara menggunakan standar efisiensi supply chain, operasi mereka sebenarnya sangat boros dan mahal.
Biaya operasi produksi di Eropa itu mahal, ongkos kirim pesawat udara mahal, dan kapasitas pabrik yang disisakan menganggur itu merupakan pemborosan. Tapi apakah Zara bangkrut? Tentu tidak. Mereka justru merajai industri fast fashion global karena Zara berhasil mencapai apa yang disebut sebagai strategic fit. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membedah bagaimana Zara mencapai strategic fit dan mendominasi pasar. Kita bisa tarik beberapa rekomendasi dan insight strategis. Baik, selanjutnya saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Silakan audiens yang ingin bertanya. Baik, untuk Sauban, silakan. Oke, perkenalkan saya Sauban Rahmat. Tadi Anda sebut Zara pakai responsif SCM yang mahal, seperti produksi di Eropa dan kirim via udara. Kalau tiba-tiba ada krisis global atau biaya logistik naik gila-gilaan, bukankah strategi mahal ini bakal bikin mereka rugi besar? Itu tuh gimana sih solusinya? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat tajam dan realistis ya. Nah, benar. Krisis global pasti membengkakkan biaya operasional Zara. Tapi mereka punya dua tameng nih. Pertama, margin keuntungan mereka sangat tebal karena jarang diskon. Jadi mereka itu punya buffer finansial yang kuat nih. Terus kedua, solusinya ada di konsep Leagil yang saya bahas tadi. Zara harus memilah rantai pasoknya menggunakan efisiensi SCM via laut. Nah, untuk produk basic seperti kaos polos dan pertahankan responsif SM hanya untuk produk tren. Dengan segmen ini, resiko krisis logistik bisa dibagi dan tidak akan mematikan seluruh operasi mereka. Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, cukup sangat jelas. Terima kasih. Baik, sama. Untuk Surya Winata, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Surya Winata. Saya mau bertanya. Saya mau tambah dari sudut pandang lingkungan. Fast fashion seperti Zara sering dikritik karena terlalu cepat memproduksi yang berujung pada limbah tekstil. Nah, itu gimana caranya strategic fit Zara ini bisa berjalan dengan tuntutan rantai pasok ramah lingkungan atau green SCM? Oke, baik. Isunya yang sangat krusial ya. Nah, faktanya, jika dibedah lebih dalam, responsif SCM-nya, Zara justru lebih ramah lingkungan dibanding dengan kompetitornya. Kompetitor itu menggunakan efisien SCM massal. Mereka menebak tren 6 bulan sebelumnya. Jika tebakannya meleset, jutaan baju yang sudah diproduksi akan menumpuk jadi limbah dead stock. Sedangkan Zara memproduksi dalam jumlah kecil dan sesuai permintaan real dari toko. Sehingga limbah overproduction mereka sangat minim. Kedepannya strategik fit Zara akan berevolusi. Diferensiasi mereka tidak hanya kecepatan, tetapi kecepatan yang berkelanjutan dengan mulai menggunakan bahan daur ulang, jadi responsif SCM dan Grease SCM ternyata bisa berjalan beriringan. Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik. Baik, mungkin untuk itu saja sesi tanya jawabnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, keunggulan bersaing bukanlah sekedar tujuan yang bisa dicapai dengan sendirinya, melainkan hasil dari keselarasan mutlak antara strategi kompetitif dan rantai pasok, sebuah kondisi yang kita kenal dengan strategic fit. Melalui studi kasus Zara, kita bisa melihat bukti nyata bahwa keputusan untuk mengorbankan efisiensi biaya demi responsivitas yang maksimal bukanlah sebuah pemborosan, melainkan investasi yang sangat menguntungkan selama hal itu secara langsung mendukung strategi diferensiasi perusahaan. Namun, bisnis tidak berhenti bisnis tidak pernah berhenti berevolusi ke depannya. Kemampuan sebuah perusahaan untuk mengadopsi pendekatan Leagil yaitu memadukan efisiensi untuk produk-produk dasar dan kelincahan produk tren akan menjadi kunci utama. Pendekatan inilah yang akan memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya unggul dalam kecepatan,
dan inovasi, tetapi juga tetap cerdas dalam menekan biaya serta mitigasi risiko di tengah ketidakpastian pasar global. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Selanjutnya, demikianlah seluruh rangkaian presentasi saya hari ini. Dari teori Porter Copra, kita turun ke dunia nyata melalui kasus Zara dan melihat bagaimana keselarasan strategi menciptakan kemenangan yang berkelanjutan. Nah, terima kasih banyak untuk rekan-rekan audiens semua yang telah menyimak webinar saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan wawasan yang baru bagi kita semua. Saya Raihan Hamdi Majid, pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sampai malam. Saya sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.